SPP tahunan. Pertama, nama saya Febri Prudensiana dengan NPM 065. Perkenalkan, nama saya Clarissa Dapatini dengan NPM 165. Perkenalkan, nama saya Davina Indiani Nabila dengan NPM 068. Saya Livia Salina dengan NPM 065. Saya Bunga Alfiani dengan NPM 140. Saya Alicia Kurniamana dengan NPM 118. Saya Sarah Natasha, NPM 069. Menjelaskan pengertian pajak dan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, dalam pengertian pajak, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Nah, pembayaran juga bersifat wajib dan tetapi masyarakat tidak menerima imbalan secara langsung. Dana pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta berbagai layanan publik lainnya. Dengan demikian, pajak menjadi salah satu sumber penerima negara yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu juga ada pajak penghasilan orang pribadi atau PPH. Nah, pajak penghasilan orang pribadi atau PPH itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang dalam 1 tahun pajak. Nah, penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Imbalan atas jasa atau kegiatan lainnya. Artinya, setiap orang yang memperoleh penghasilan sesuai ketentuan perpajakan memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Di sini juga ada subjeknya nih. Subjek pajak orang pribadi adalah individu yang memiliki kewajiban membayar pajak, yang termasuk subjek pajak antara lain yang pertama, orang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, orang yang berada di Indonesia dan memiliki niat untuk menetap atau bertempat tinggal di Indonesia. Lalu ada juga jenis subjek pajak. Nah, subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri atau SPDN, yaitu orang yang memenuhi syarat sebagai penduduk Indonesia sehingga dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri. Lalu yang kedua, subjek pajak luar negeri atau SPLN, yaitu orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penduduk Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia sehingga dikenai pajak atas penghasilan tersebut. Ada objek pajak penghasilan orang pribadi. Nah, objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan. Nah, contoh objek pajak meliputi yang pertama adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu yang kedua, hadiah dari undangan atau penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Yang keenam, penerimaan atau pembayaran berskala seperti uang pensiun. Nah, tidak semua penerimaan itu dikenakan pajak. Beberapa yang bukan objek pajak di antara lain yang pertama warisan, kedua hibah tertentu yang memenuhi ketentuan perpajakan, yang ketiga bantuan atau sumbangan yang memenuhi syarat sesuai peraturan perpajakan. Selanjutnya ada tarif penghasilan orang pribadi. Nah, di Indonesia sendiri ini menerapkan tarif pajak progresif, yaitu semakin besar penghasilan kena pajak atau PKP, semakin tinggi juga persentase pajak yang dikenakan. Nah, tarifnya itu sendiri ada 60 juta dikenakan tarif 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan yang terakhir, di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Nah, perlu dipahami juga bahwa tarif ini tuh bersifat bertingkat, sehingga setiap lapisan penghasilan dikenakan tarif yang berbeda. Bukan seluruh penghasilan langsung dikenakan tarif tertinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung PPh orang pribadi. Yang pertama, menghitung penghasilan bruto, seluruh penghasilan selama 1 tahun. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya yang diperkenankan, contohnya seperti biaya jabatan, iuran, pensiun. Lalu, yang ketiga, mengurangi penghasilan tidak kena pajak. Yang keempat, menentukan penghasilan kena pajak.
Yang kelima, mengalihkan PKP dengan tarif pajak sesuai dengan lapisan. Contoh sederhananya, jika PKP sebesar 100 juta, maka 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. 40 juta dikali 15% sama dengan 6 juta. Total PPh terutang sama dengan 9 juta. Kewajiban hak dan juga sanksi pajak. Kewajibannya adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, menghitung, menyetor, dan membayar pajak sesuai dengan pajak terutang. Yang ketiga, melapor surat pemberitahuan SPT tahun paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Lalu yang keempat, menyiapkan dokumen dan juga pembukuan yang berkaitan dengan perpajakan. Lalu, sanksinya, apabila wajib pajak tidak mengetahui kewajiban perpajakan, maka yang pertama ada suatu sanksi administrasi, yang dimana adanya suatu denda dan juga bunga. Yang kedua, sanksi pidana perpajakan dalam kasus tertentu. Dari sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya ada pajak pasal 21, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, uang pensiun, dan tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang wajib pajak dalam pajak pribadi dalam negeri sebagaimana yang diatur dengan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pemohonan atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa, kegiatan orang pribadi. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada SPT tahunan. Yang nomor 2 yaitu dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5%, jadi 5% dikali 150 juta sama dengan 7.500.000. Tetapi maksimal yang dipakai itu 6 juta. Maka pakai dengan 6 juta, maka itu sama dengan 170 juta dikurang 6 juta. Hasilnya 164 juta. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada perhitungan SPT tahunan orang pribadi. Contoh, gaji setahun sama dengan 150 juta, usaha sampingan 20 juta, status K per 1. Cara perhitungannya itu 150 juta ditambah 20 juta sama dengan 170 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pajak badan. Apa sih pajak badan? Pajak badan adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha atau organisasi yang memiliki status hukum seperti PT, Civik, koperasi, yayasan, maupun BUMN. Pajak ini dikenakan atas keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya. Setiap badan usaha yang memperoleh penghasilan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan nantinya akan digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis pajak badan yang berlaku di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah PPh badan, yaitu pajak yang dikenakan atas laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, PPh final, yaitu pajak yang langsung bersifat final sehingga tidak perlu dihitung kembali dalam pajak tahunan. Yang ketiga ada PPh pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan karyawan seperti gaji, upah, atau honorarium yang dipotong oleh perusahaan. Yang keempat ada PPh pasal 22, yaitu pajak yang dipungut atas transaksi tertentu, misalnya kegiatan perdagangan atau impor. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 23, yaitu pajak atas penghasilan tertentu seperti jasa, dividen, bunga, royalti, maupun sewa yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya aku akan menjelaskan contoh perhitungan laba rugi yang ada di sini. Pada contoh ini, perusahaan memiliki penjualan sebesar 7.158.655.140 rupiah dengan harga pokok penjualan atau HPP sebesar 6.171.051.970 rupiah serta biaya operasional sebesar 423.073.573 rupiah. Perhitungannya yaitu penjualan dikurangi HPP, kemudian dikurangi biaya operasional.
sehingga diperoleh laba usaha sebesar Rp558.529.597. Karena tidak ada pendapatan lain-lain, maka jumlah tersebut menjadi total penghasilan neto sebelum pajak. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu biaya operasional, yang kedua HPP, yang ketiga SPT tahunan. Pertama-tama kita bahas dulu tentang biaya operasional. Apa sih itu biaya operasional? Jadi, biaya operasional adalah semua uang yang dikeluarkan secara rutin oleh perusahaan agar bisnisnya ini berjalan dengan lancar. Contohnya seperti biaya gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, sampai dengan biaya iklan atau pemasaran yang dilakukan perusahaan agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Semua pengeluaran ini harus dicatat secara rapi agar si perusahaannya tuh tahu pengeluaran tiap bulannya itu berapa. Yang kedua, catatan yang tadi biaya operasional ini harus disandingkan dengan HPP. Apa sih itu HPP? Yaitu harga pokok penjualan, atau bisa kita bilang ya kayak omset gitu loh. Jadi modal asli dari barang-barang yang sudah terjual. Nah, si biaya operasional ini nanti dikurangin sama HPP-nya. Kan kalau misalnya baru biaya operasional sama HPP itu masih laba kotak kan, jadi perusahaan nggak tahu dia tuh untungnya berapa. Kalau udah dikurangin itu tuh nanti hasilnya jadi laba bersih. Setelah kita tahu laba bersihnya berapa, kita tuh wajib banget ngelaporin laba bersihnya itu ke negara lewat SPT tahunan. Halo semuanya, pernah nggak sih kamu bingung sebenarnya SPT tahunan itu apa sih gitu? Kok tiap tahun selalu jadi pembahasan? Nah, di video ini saya akan menjelaskan dengan cara yang gampang dipahami, biar kamu nggak bingung lagi pas lapor pajak. Apa itu SPT tahunan? Jadi SPT tahunan itu singkatan dari surat pemberitahuan tahunan. Simpelnya ini adalah laporan resmi yang wajib disampaikan oleh wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak, atau biasa kita sebut DJP, setiap tahun. Nah, fungsinya SPT ini dibuat untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan kita selama 1 tahun. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu penghasilan yang kita terima, kedua pajak yang terutang, dan ketiga pajak yang sudah dibayar atau dipotong pihak kewajiban. Yang keempat itu ada harta dan kewajiban atau utang kita, dan kelima itu ada objek pajak lainnya sesuai aturan yang berlaku. Fungsinya penting banget sebagai sarana pelapor pajak atau pengawasan negara. Dasar perhitungan apakah kita kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, serta bukti kepatuhan kita sebagai wajib pajak. SPT tahunan ada 2 jenis, orang pribadi untuk karyawan, pekerja bebas atau pelaku UMKM dengan batasan laporan 31 Maret, dan badan untuk PT, CV, yayasan, atau koperasi dengan batas lapor 30 April. Telat lapor bisa kena sanksi, denda, dan jangan sampai lupa bayar ya. Khusus untuk badan SPT yang disebut PPh Badan, yaitu laporan kewajiban pajak perusahaan selama 1 tahun, mencakup total penghasilan, pajak terutang, pihak yang sudah dibayar, serta ada kewajiban perusahaan. Tujuannya untuk melaporkan kewajiban pajak, mengetahui posisi pajak perusahaan, dan menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dengan batasan waktu yang sama, 30 April setiap tahun. Oke, di sini kita lanjut ke perhitungan SPT massa yang dilaporkan setiap bulan dan biasanya itu dipotong oleh suatu perusahaan. Pada PPh 21 atau karyawan tetap dengan angka pemisalan gaji sebesar 10 juta per bulan, maka penghasilan bruto setahunnya itu 10 juta dikalikan 12, dikarenakan 1 tahun ada 12 bulan, maka total hasilnya 120 juta. Lalu kita menghitung biaya jabatan dengan diasumsikan sebesar 5%, maka 120 juta dikalikan dengan 5% sama dengan 6 juta. Lalu langkah selanjutnya itu kita menghitung penghasilan neto dengan bruto dikurangi biaya jabatan, yaitu sebesar 120 juta dikurangi dengan 6 juta, totalnya 114 juta. Lalu dikurangi oleh PTKP sebesar 54 juta, maka 114 juta dikurangi 54 juta sebesar 60 juta. Kemudian langkah kelima yaitu menghitung pajak terutang sebesar 5%, maka 5% dikalikan dengan 60 juta, totalnya 3 juta. Dan langkah terakhir pajak per bulannya yaitu 3 juta dibagikan dengan 12, maka per bulan yang dibayarkan itu sebesar 250.000.
Nah, dari kedua materi yang sebelumnya kelompok kami bahas mengenai pajak perorangan dan pajak badan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar adalah pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Perhitungan PPH orang pribadi dilakukan dengan menghitung penghasilan bruto, mengurangi biaya yang diperkenankan, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP yang kemudian dikenakan tarif pajak progresif. Sementara itu, pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan laba atau keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Selain menghitung dan membayar pajak, wajib pajak juga wajib melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT masa yang dilaporkan setiap bulan dan SPT tahunan yang dilaporkan setiap tahun. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.